Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga diberikan kesehatan selalu supaya bisa melaksanakan dan menuntaskan pembelajaran LMS dalam program PPG tahun 2025 batch yang pertama. Semoga dalam keadaan di bulan Ramadan ini kita juga bisa menyempatkan untuk selalu belajar dan menyimak dan menyelesaikan. Juga tidak pentingnya kita harus meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, sebelumnya sudah saya bahas terkait dengan pretest kunci jawaban modul profesional topik 4 materi akidah akhlak. Sekarang adalah pembahasan pretest kunci jawaban modul profesional topik 5 materi pelajaran akidah akhlak. Sebelum itu saya berharap dan mewanti-wanti dan mengingatkan selalu bahwa Bapak Ibu guru selalu membaca modulnya ya, modul 1 sampai 8 supaya bisa paham. Oke, langsung saja biar tidak lama-lama, langsung kita bahas protes kunci jawaban modul profesional topik 5 mata pelajaran akidah akhlak. Bentar ya. Oke, untuk tipe soal pretest topik 5 materi pelajaran akidah akhlak. Mari kita bahas. Ya. Oke. Soal nomor 1. Oke. Oke, nomor 1. Ibnu Arabi, tokoh besar dalam aliran tasawuf, memiliki pandangan tersendiri tentang hubungan antara tasawuf dan politik. Bagaimana pandangan Ibnu Arabi mengenai peran tasawuf dalam politik? Oke. Kebesaran ya, mohon maaf, tak baca dulu. Oke. Ibnu Arabi mengajarkan bahwa seorang sufi harus terlibat dalam politik untuk menciptakan dunia yang damai dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tasawuf. Yang B, Ibnu Arabi berpendapat bahwa politik tidak ada kaitannya dengan ajaran tasawuf karena tasawuf hanya fokus pada masalah spiritual individu. Ibnu Arabi menekankan bahwa sufi harus menghindari politik karena politik dianggap sebagai penghalang dalam pencapaian spiritual. Ibnu Arabi tidak pernah membahas masalah politik karena menurutnya kehidupan spiritual adalah salah satunya tujuan seorang sufi. Ibnu Arabi berpendapat bahwa politik dapat merusak ajaran tasawuf dan karena itu sufi harus tetap berpisah dari dunia politik. Menurut jawaban yang benar, ya yang saya pahami di dalam modul bahwa Ibnu Arabi mengajarkan bahwa seorang sufi harus terlibat dalam politik untuk menciptakan dunia yang damai dan berkeadilan sesuai dengan prinsip tasawuf. Jawabannya yang betul adalah A. Oke. Soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2. Rumi adalah tokoh dalam aliran tasawuf yang dikenal dalam pemikirannya mendalam tentang aspek spiritual. Apa pandangan utama Rumi mengenai aspek spiritual dalam kehidupan sufi?
Rumi mengajarkan bahwa aspek spiritual adalah pencapaian tertinggi yang hanya dapat dicapai oleh para pemimpin agama dan tidak dapat dijangkau oleh awam. Bagi Rumi, aspek spiritual dapat dicapai hanya melalui pemahaman intelektual dan tanpa perlu latihan spiritual lainnya. Bagi Rumi, aspek spiritual dalam tasawuf lebih berkaitan dengan penerimaan terhadap keadilan duniawi tanpa adanya hubungan dengan Tuhan. Rumi menekankan pentingnya cinta dan kasih sayang sebagai kunci untuk mencapai pencerahan spiritual dan kedekatan dengan Tuhan. Rumi mengajarkan bahwa aspek spiritual adalah pencapaian melalui pengorbanan fisik dan jarak dari dunia materi. Oke, menurut saya yang betul adalah D ya. Rumi menekankan pentingnya cinta dan kasih sayang sebagai kunci untuk mencapai pencerahan spiritual dan kedekatan dengan Tuhan. Nomor 3, soal nomor 3. Rumi sangat menekankan aspek sosial dalam ajaran tasawufnya. Apa yang ditekankan oleh Rumi mengenai hubungan seorang sufi dengan masyarakat? A. Rumi menganggap kehidupan sosial hanya sebagai distraksi dari pencarian spiritual dan karena itu seorang sufi harus meminimalkan interaksi sosial. Rumi mengajarkan bahwa seorang sufi seharusnya hidup menyendiri dan tidak perlu terlibat dengan masyarakat. Rumi berpendapat bahwa seorang sufi harus menghindari masyarakat karena mereka tidak dapat memahami kedalaman spiritual seorang sufi. Bagi Rumi, seorang sufi yang sejati harus berjuang untuk menciptakan perubahan sosial melalui penguatan intelektual dan tindakan keras. Rumi mengajarkan bahwa seorang sufi harus mengutang kasih sayang terhadap sama manusia, bahkan terhadap orang yang tidak sejalan dengan ajaran sufi. Oke, menurut saya yang jawabannya betul adalah E ya. Rumi mengajarkan bahwa seorang sufi harus mengutamakan kasih sayang terhadap sama manusia, bahkan terhadap orang yang tidak sejalan dengan ajaran sufi. Soal nomor 4, Al-Ghazali merupakan tokoh peran penting dalam aliran tasawuf. Bagaimana pada Al-Ghazali mengenai pengaruh ajaran tasawuf terhadap budaya dalam kehidupan masyarakat? A. Al-Ghazali tidak percaya bahwa tasawuf memiliki kaitan dengan budaya karena ia lebih memfokuskan pada aspek pribadi spiritual individu. B. Al-Ghazali menekankan bahwa budaya masyarakat harus sepenuhnya mengikuti ajaran agama tanpa mempertimbangkan aspek budaya lokal. Menurut Al-Ghazali yang C, ajaran tasawuf berperan penting dalam membentuk budaya masyarakat yang berfokus pada pengembangan karakter, moralitas, dan etika. D. Al-Ghazali berpendapat bahwa ajaran tasawuf seharusnya memisahkan diri dari budaya masyarakat untuk mencapai kesucian spiritual. E. Al-Ghazali menganggap bahwa budaya tradisional masyarakat menghalangi pencapaian spiritual yang sejati sehingga harus dihindari. Oke, berarti yang betul adalah yang C ya. C. Menurut Al-Ghazali, adat tasawuf berperan penting dalam membentuk budaya masyarakat yang berfokus pada pengembangan karakter, moralitas, dan etika. Oke. Soal nomor 5 ya Bapak Ibu Guru. Ibnu Arabi, tokoh besar dalam aliran tasawuf, memiliki pandangan tertentu mengenai pengaruh tasawuf terhadap budaya. Apa pengaruh utama ajaran tasawuf? Ibnu Arabi berpendapat budaya dalam masyarakat. A. Ya, Ibnu Arabi mengajarkan bahwa tasawuf dapat merusak budaya lokal dan harus digantikan dengan ajaran agama yang lebih rigid ya. Ibnu Arabi menekankan Ibnu Arabi menekankan bahwa ajaran tasawuf harus sepenuhnya mengabaikan budaya duniawi dan tidak terlibat dalam perubahan budaya apapun. C. Ibnu Arabi menganggap budaya-budaya sosial tidak dapat diubah dan harus tetap mempertahankan bentuknya tanpa adanya pengaruh dari ajaran tasawuf. Yang D. Ibnu Arabi percaya bahwa tasawuf dapat memperkaya budaya dengan mendalam pemahaman spiritual dan menggabungkan kebijaksanaan dari berbagai budaya dunia. Dalam pandangan Ibnu Arabi, tasawuf hanya relevan dalam konteks kehidupan pribadi dan tidak memiliki pengaruh pada budaya sosial. Menurut saya yang benar adalah D, yakni Ibnu Arabi percaya bahwa tasawuf dapat memperkaya budaya dengan mendalam pemahaman spiritual dan menggabungkan kebijaksanaan dalam berbagai budaya dunia. Oke, Bapak Ibu, ini tipe soal yang kedua ya. Langsung jawabannya ya.
Oke, saya perbesar ya. 100. Oh, 100 aja ya. Oke. Soal nomor 1, Ibnu Arabi tidak fokus pada aspek spiritual dalam tasawuf, tetapi juga memberikan perhatian pada aspek sosial. Apa pandangan Ibnu Arabi mengenai peran seorang sufi dalam masyarakat? Setelah saya baca poin A, B, C, D, E, maka yang paling menonjol dan benar adalah A ya. Ibnu Arabi percaya bahwa seorang sufi harus aktif terlibat dalam masyarakat untuk menyebarkan ajaran Tuhan dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Oke. Soal nomor 2. Oke. Dalam pandangan aliran tasawuf, ya. Nah, dalam aliran pandangan tasawuf, bagaimana hubungan antara aspek sosial dan spiritual, ya, sufi? Ya, berarti jawabannya A. Ini saya pilih A. Seorang sufi diwajibkan untuk membangun hubungan sosial yang harmonis dengan sesama karena interaksi sosial dapat meningkatkan kedekatan dengan Tuhan. Oke. Soal nomor 3 ya Bapak Ibu Guru. Al-Ghazali adalah salah satu tokoh besar dalam aliran tasawuf. Apa pandangan Al-Ghazali mengenai aspek spiritual dalam kehidupan seorang sufi? Oke. Nomor 4, soal nomor 4 ya. Soal nomor 4, Al-Ghazali dikenal sebagai tokoh yang memadukan ajaran tasawuf dengan kehidupan sosial dan politik. Apa pandangan Al-Ghazali tentang hubungan antara tasawuf dan politik? Oke, jawabannya E ya. Menurut Al-Ghazali, politik harus didasari oleh prinsip-prinsip moral dan etika terdapat dalam ajaran tasawuf agar pemerintah dapat membawa kebaikan dan rakyat. Soal nomor 5 ya, terakhir, Ibnu Arabi adalah salah satu tokoh terkemuka dalam tradisi tasawuf. Apa pandangan utama Ibnu Arabi mengenai aspek spiritual dalam tasawuf? Pada konteks A, B, C, D, E, A, Ibnu Arabi mengajarkan bahwa aspek spiritual hanya bisa dicapai melalui pengetahuan intelektual dan studi tekstual semata. Salah. Menurut Ibnu Arabi, aspek spiritual berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan melalui proses wahdat al-wujud, satuan wujud, yaitu penghayatan bahwa segala sesuatu adalah manifestasi Tuhan. C. Ibnu Arabi berpendapat, ini betul ya, yang B ini. Ibnu Arabi berpendapat bahwa aspek spiritual dan tasawuf adalah pencarian terdamai batin dalam meninggalkan kehendak bebas dan menerima takdir. Ibnu Arabi menganggap bahwa pencapaian aspek spiritual adalah urusan pribadi yang tidak perlu didalami orang lain. Ibnu Arabi menekan pentingnya pemisahan diri dari dunia material dan mencapai kesatuan dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti yang saya betul adalah B ya. Itu saja ya Bapak Ibu yang bisa saya diskusikan pada pretest topik akidah akhlak topik yang kelima, materi pelajaran akidah akhlak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.